Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semua udah tahu ya kalau hari ini kita kelas gabung Sudah, Nurse. jam 7 udah diinfokan ya. Ya, Sudah, Nurse. sebentar. Sekarang 132 masuk ya. Oke, kita mulai aja karena ini ya sudah jam 7.14 dan nanti akan langsung dilanjutkan oleh Nurse Afian. Hari ini terkait dengan konsep dan prinsip kebutuhan nutrisi ya. Ini yang akan kita bahas hari ini mulai dari pendahuluan introduction terlebih dahulu, kemudian energy balance dan juga kebutuhan kalori, lalu nutrisi selama tumbuh kembang. Jadi setiap tahapan perkembangan itu kebutuhan nutrisinya seperti apa, kemudian ada pola makan alternatif, angka kecukupan gizi, terutama di Indonesia, untuk masyarakat Indonesia seperti apa berdasarkan Permenkes tahun 2019 ya, kemudian kecukupan gizi individu itu bagaimana dan gangguan nutrisi itu apa saja. Nah, yang kita bahas hari ini untuk gangguan nutrisi ini bukan kan ini ya gangguan atau penyakit secara spesifik, tapi gangguan nutrisi secara umum itu seperti apa. Oke, untuk yang pertama
nutrisi ini merupakan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di mata kuliah IBD ya, ilmu biomedik dasar. Nutrisi ini merupakan semua interaksi yang terjadi antara organisme dan makanan yang dikonsumsi. Ya, sedangkan nutrien sendiri adalah molekul atau substansi organik dan juga inorganik yang bisa kita temukan pada makanan dan dibutuhkan untuk fungsi dari tubuh. Ya, jadi beda antara nutrisi dan nutrien itu. Nah, untuk nutrien sendiri, kalau masih ingat ya, untuk nutrien sendiri ada mikromolekul, mikronutrien dan makronutrien. Ya, kalau masih ingat. Kalau makronutrien itu apa saja? Ada yang tahu? Protein, karbohidrat. Ya, protein, karbohidrat, lemak. Lemak. Kalau mikronutrien itu ada macam-macam juga, vitamin, mineral, dan juga trace elements. Nah, ini ya. Namun, walaupun secara umum bisa kita bagi menjadi makronutrien dan juga mikronutrien, tapi kebutuhan nutrien yang paling dasar dibutuhkan oleh manusia itu sebenarnya adalah air. Ya, nah kebutuhan paling dasarnya adalah air, kemudian diikuti dengan energi providing nutrien yang bisa memberikan energi pada tubuh. Kenapa? Karena setiap sel ini membutuhkan suplai bahan bakar, yaitu energi itu ya, yang terus-menerus agar selnya itu dia bisa berfungsi menjalankan aktivitasnya secara normal, yaitu ada makronutrien dan mikronutrien ini. Dinamakan makronutrien karena nutrien-nutriennya ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk bisa menghasilkan energi. Sedangkan mikronutrien ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, biasanya berperan dalam metabolisme makronutrien ini. Jadi mikronutrien tetap dibutuhkan walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Untuk apa? Ya, untuk memetabolisme baik itu karbohidrat, lemak maupun protein, energi providing nutrien, yaitu makronutriennya ini. Nah, ini untuk makronutrien dan mikronutrien yang tadi sudah kita bahas ya, yang di IBD juga sudah kita bahas. Untuk makronutrien ini ada karbohidrat, ini yang utama ya sebenarnya ya. Nah, kemudian protein dan lemak. Selain itu ada juga serat, DHA, dan juga GA ini. Tapi yang utama ada 3 ini, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian untuk mikronutrien ini ada vitamin dan juga mineral. Ada juga trace element. Biasanya dia juga berupa logam ya untuk trace element ini. Cuman dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan mikronutrien. Nah, fungsi utama dari nutrien itu yang pertama untuk memberikan energi untuk proses dan pergerakan tubuh. Ya, ini prosesnya juga sudah kita pelajari di mata kuliah IBD. Kemudian memberikan materi struktural untuk jaringan tubuh. Contohnya karbohidrat itu juga dibutuhkan untuk struktur dari berbagai jaringan tubuh ya. Juga ini sebagai salah satu komponen penyusun dari DNA, itu juga salah satunya dari nutriennya ini. Kemudian mengatur proses tubuh, kemudian juga dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan mempertahankan semua jaringan tubuh serta fungsi normal dari seluruh proses tubuh. Nah, kemudian untuk energi balance, itu tadi untuk pendahuluannya. Ya, saya rasa sudah kita bahas di IBD, jadi tidak perlu kita ini ya kita bahas lebih dalam lagi karena semacam review aja. Kemudian untuk keseimbangan energi sendiri. Nah, keseimbangan energi itu adalah hubungan antara energi yang kita dapatkan dari makanan dengan energi yang digunakan oleh tubuh. Ya, jadi sebaiknya pada kondisi normal ini balance.
Ya, energi yang kita dapatkan dari makanan dan juga energi yang kita keluarkan untuk fungsi atau kerja dari tubuh ya. Nah, namun pada beberapa kondisi ini mungkin butuh penyesuaian ya, tidak harus balance, tapi mungkin misal pada pasien dengan obesitas atau overweight itu biasanya malah defisit kalori yang kita inginkan ya. Jadi tidak selalu harus balance. Tapi kalau kondisi normal, umumnya pada individu itu kita butuh balance energi ya. Jadi harus seimbang antara energi yang didapatkan dari makanan dengan energi yang digunakan oleh tubuh. Nah, tubuh ini mendapatkan energi dalam bentuk kalori yang berasal dari makronutrien, baik itu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Selain itu, alkohol itu juga bisa memberikan energi. Cuman bukan ini ya, bukan yang memang harus didapatkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kalau alkohol kan ini ya tergantung pada gaya hidup dari masing-masing individu. Nah, energinya ini digunakan untuk apa? Untuk aktivitas volunteer yang disadari seperti berjalan, kemudian berlari, olahraga, atau melakukan aktivitas yang lain, berbicara, seperti itu. Dan juga digunakan untuk aktivitas-aktivitas involunteer, seperti bernafas, kemudian mensekresi enzim, mensekresi hormon, dan lain-lain. Nah, energi balance ini bisa kita ketahui dengan cara membandingkan antara intake energi dan output energi. Jadi intake yang atau energi yang kita dapatkan dari makanan dengan output atau energi yang kita gunakan untuk fungsi dari tubuh. Ya. Nah, energi intake sendiri merupakan jumlah energi yang disuplai atau yang yang dihasilkan dari makanan yang dikonsumsi oleh tubuh. Nah, untuk ininya ya, satuannya adalah kalori, ya, unit energi panas ya yang dihasilkan dari hasil metabolisme dari nutrien tersebut. Nah, energi yang didapatkan dari metabolisme makanan itu bermacam-macam, berbeda ya, macam-macam. Untuk karbohidrat dan protein itu untuk 4 kalori, dia menghasilkan 4 kalori per gramnya. Jadi 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori atau 17 kilojoule. Jadi satuannya bisa kalori, bisa joule atau kilojoule ini. Untuk protein sama dengan karbohidrat, 4 kalori per gram. Untuk lemak sendiri lebih banyak, 9 kalori per gram, dan untuk alkohol itu 7 kalori per gramnya. Nah, tapi untuk pemecahannya itu yang pertama kali dipecah menjadi energi adalah karbohidrat. Kalau karbohidrat, cadangan karbohidrat dalam tubuh itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dari tubuh, maka selanjutnya yang dipecah adalah lemak. Kalau karbohidrat dan lemak ini sudah tidak mencukupi juga untuk memberikan asupan energi, maka protein yang akan dipecah. Ya, protein yang akan dimetabolisme menjadi energi. Nah, sedangkan energi output sendiri ini ya, jadi proses metabolisme yaitu semua proses biokimia dan juga fisiologis yang terjadi di dalam tubuh. Nah, ada namanya basal metabolic rate, laju metabolisme dasar, yaitu laju atau kecepatan di mana tubuh itu akan memetabolisme makanan untuk mempertahankan kebutuhan energi dari seseorang ketika dia dalam kondisi terjaga dan pada kondisi istirahat. Jadi kayak misalkan kalau kita bangun tidur, ya itu belum melakukan aktivitas apapun. Nah, itu bisa kita hitung basal metabolic rate-nya, itu metabolisme. Jadi energi yang diperlukan untuk tubuh itu melakukan aktivitas di dalam tubuh, tapi ketika pada waktu istirahat, dan tapi dia juga pada kondisi bangun. Jadi kalau misalkan dia sudah melakukan aktivitas, berarti
Yang diukur bukan basal metabolic rate lagi. Ya, bukan basal metabolic rate-nya. Jadi basal metabolic rate itu energi yang dibutuhkan untuk aktivitas di dalam tubuh pada saat seseorang itu istirahat, tapi dia terjaga. Ya, jadi energi yang dibutuhkan untuk, contohnya jantung agar dia bisa bekerja, paru agar dia bisa bekerja dengan baik, kayak gitu ya. Tapi dalam kondisi tidak beraktivitas, itu namanya basal metabolic rate. Nah, ini nanti kita gunakan juga untuk perhitungan kebutuhan energi pada pasien, ya, pada seseorang. Nah, energi pada makanan itu digunakan untuk mempertahankan BMR, basal metabolic rate ini, dan memberikan energi untuk aktivitas seperti jalan, kemudian berlari, berenang, dan lain-lain. Jadi selain untuk tadi ya, jadi untuk energi yang kita dapatkan dari makanan itu yang pertama memang digunakan untuk mempertahankan BMR-nya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk tubuh melakukan aktivitasnya pada kondisi sehat dan pada kondisi melakukan aktivitas. Nah, mempertahankan berat badan ideal itu memerlukan ini balance, keseimbangan antara energi yang dikeluarkan dan juga intake nutrien. Karena intake nutrien ini nanti yang akan menentukan intake energinya, energi yang dihasilkan dalam tubuh. Jadi kalau kita pengen mempertahankan, kalau berat badan kita udah normal, udah ideal nih, terus kita ingin mempertahankannya, maka harus kita jaga keseimbangannya. Energi yang masuk harus seimbang, harus sesuai dengan energi yang kita keluarkan. Nah, untuk ideal body weight, berat badan ideal ini merupakan berat badan optimal yang direkomendasikan untuk kondisi kesehatan tubuh yang optimal. Ya, ideal body weight ini atau IBW ini dia tidak sama dengan normal body weight. Ya, kalau ideal itu yang memang benar-benar ideal. Karena kondisi setiap individu itu berbeda-beda, ya, dari tinggi badan itu juga berbeda. Maka ideal body weight dari masing-masing individu ini pasti akan berbeda. Ditentukan dengan rumus ini. Tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100, nah hasilnya dikurangi 10% dari hasil ini. Contoh misalkan pasien tinggi badannya 150 gitu ya, maka berat badan idealnya adalah 150 dikurangi 100 yaitu 50 dikurangi 10% yang 5. Ya, jadi 50 dikurangi 5 kg. Jadi berat badan idealnya berapa? 45 kg. Nah, berat badan ideal ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ini berbeda dengan berat badan normal. Ya, jadi ideal itu pasti normal, tapi normal ini dia ada range-nya. Ya, jadi tidak harus seseorang itu mencapai ideal body weight-nya itu. Ya, tapi memang lebih direkomendasikan untuk kondisi tubuh yang lebih sehat. Nah, ini ya ada yang namanya body mass index atau BMI, indeks massa tubuh. Ini merupakan indikator yang reliable untuk menentukan indikator yang lebih reliable dalam hal ini berat badan dari pasien. Jadi kalau tadi kita bicara ideal body weight, berat badan ideal. Nah, berat badan ideal ini memang direkomendasikan, tapi untuk sebagai indikator berat badan yang baik, yang lebih baik gitu ya bagi seseorang, juga menjadi indikator perubahan cadangan lemak tubuh, simpanan lemak dari tubuh, dan juga menjadi indikator apakah berat badan seseorang itu sesuai dengan tinggi badannya. Ya, makanya di sini nanti pembagiannya juga ada range-nya sendiri, beda dengan ideal body weight tadi. Kalau ideal body weight saklek begitu, ya. Dan BMI ini bisa memberikan estimasi perkiraan kondisi malnutrisi pada pasien. Ya, apakah seseorang itu
mengalami malnutrisi atau tidak. Nah, itu bisa kita ketahui dari BMI-nya. Nah, untuk rumus BMI sendiri, ya, bisa kita dapatkan dari ini berat badan dalam kilogram. Berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kita kuadratkan. Jadi kita harus untuk mengukur atau menghitung BMI atau IMT ya, kalau bahasa Indonesianya IMT, indeks massa tubuh. Maka kita harus tahu terlebih dahulu berat badan dari pasiennya dan juga tinggi badannya. Ya, ini berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kita kuadratkan. Nah, dari hasilnya ini bisa kita klasifikasikan. Nah, ini ada klasifikasi menurut WHO ya. Ada kurus, normal, gemuk, dan juga obesitas. Ya, kurus sendiri nanti juga diklasifikasikan kembali, dibagi lagi menjadi sangat kurus, kurus, dan juga agak kurus. Nah, untuk yang kurus ini BMI-nya kurang dari 16, itu sangat kurus. BMI 16 sampai 16,99 ini kurus, 17 sampai 18,49 ini agak kurus. Kalau normal ini 18,5 sampai 24,99. Nah, ideal body weight itu pasti dia BMI-nya normal ini. Tapi kalau pada pasien dengan BMI yang normal belum tentu berat badannya ideal. Ya, yang lebih dianjurkan yang mana? BMI ini. Asalkan BMI-nya normal itu sudah bagus pada pasiennya, pada seseorang. Untuk gemuk ini BMI 25 sampai 29,99. Nah, ini termasuk pada pra-obesitas. Nah, untuk yang obesitas ini dari 30 sampai lebih dari sama dengan 40 BMI-nya. Kalau 30 sampai 34,99 ini obesitas kelas 1, 35 sampai 39,99 obesitas kelas 2, kalau lebih dari sama dengan 40 ini obesitas kelas 3. Nah, yang lebih baik yang mana? Ya pasti yang normal ini. Pra-obesitas pun walaupun dia belum sampai ke obesitas, ini juga sebaiknya diarahkan ke BMI yang normal ini. Dan sekarang obesitas sendiri sudah masuk pada ICD. Artinya apa? Dia bukan sebagai simptom aja, tapi juga sudah merupakan penyakit. Gitu. Nah, untuk kebutuhan energi, ya, untuk menentukan total energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam satuan kilokalori, ini kita harus mempertimbangkan dua faktor, yaitu basal metabolic rate, ya, laju metabolisme basal, kemudian juga durasi dan juga intensitas dari aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang, ya, untuk menentukan kebutuhan kalori. Nah, basal metabolic rate sendiri ini mengulang ya, kayak tadi, merupakan pengukuran energi yang digunakan ketika seseorang pada kondisi istirahat, tapi dia terjaga pada temperatur yang normal, suhu ruang atau suhu lingkungan yang normal. Atau ini definisi lainnya adalah energi yang dibutuhkan untuk organ-organ vital seperti jantung, hepar, paru, kemudian otak untuk dia bisa berfungsi. Jadi pada kondisi istirahat dan pada kondisi suhu lingkungan yang ini netral, ya sekitar 25 derajat. Karena perubahan suhu baik meningkat ataupun menurun itu basal metabolic rate-nya sudah berbeda. Karena aktivitas dari tubuh itu juga pasti sudah berbeda dengan kondisi lingkungan dengan suhu yang tidak netral. Kemudian bagaimana cara mengkalkulasi BMR ini bisa secara langsung, bisa tidak langsung, ya. Bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Tapi yang biasa kita lakukan yang mana? Tidak langsung, yaitu dari rumus. Kita menggunakan rumus. Nah, kalau yang ini ya, direct measurement
atau ini pengukuran langsung dari BMR sendiri atau laju metabolisme basal. Nah, ini kita menggunakan kalorimeter, alat yang digunakan untuk menghitung kalorinya, menghitung laju metabolisme basal atau laju metabolisme dasar dari gen gitu ya. Nah, ini sebenarnya dia akan mengukur perubahan temperatur air yang diproduksi atau yang dihasilkan dari paparan terhadap individu ya yang dia dipuasakan. Ini sangat akurat tapi sangat jarang digunakan. Kenapa? Karena ketersediaannya di institusi pendidikan maupun kesehatan itu ya itu sangat jarang dan harus untuk penggunaannya itu harus dikontrol benar-benar kondisi lingkungannya seperti apa dan harus dipastikan si pasiennya ini kondisinya dia berpuasa 12 jam 12 jam dan suhunya itu harus konstan ya jadi lingkungannya itu harus dikontrol sehingga untuk pengukuran secara direct ini sangat jarang sekali dilakukan. Bisa dilakukan, tapi lebih umum dilakukan itu untuk tujuan penelitian seperti itu. Tapi kalau di setting rumah sakit sangat jarang. Nah, kalau di setting rumah sakit itu lebih banyak menggunakan pengukuran BMR yang secara tidak langsung. Nah, mengukur secara tidak langsung dengan ada rumus-rumusnya untuk mengkalkulasi atau menghitung BMR ini. Nah, BMR itu nama lainnya ya, istilah lainnya ini REE, Resting Energy Expenditure. REE ini. Nah, ini mengukur uptake oksigen per unit waktu. Bisa dilakukan dengan di laboratorium dengan ini ya, portable machine, tapi juga bisa dilakukan dengan penghitungan melalui rumus-rumus tertentu. Ada beberapa rumus nanti yang bisa digunakan. Yang paling banyak digunakan di mana? Ya di sini, yang ini, yang perhitungan saja, gitu ya, dari rumus saja yang digunakan. Nah ini untuk kondisi pasien yang stabil itu jarang benar-benar kita hitung gitu ya. Tapi pada pasien di ICU atau CVCU atau NICU itu biasanya benar-benar kita hitung kebutuhan nutrisinya berapa menggunakan perhitungan rumus yang ini rumus tertentu ya, nanti ada banyak rumusnya. Nah ini juga masing-masing rumusnya itu penggunaannya apakah dia digunakan pada kondisi kritis atau pada kondisi pasien stabil itu juga berbeda nanti. Nah, ini ada beberapa formula atau rumus untuk menghitung BMR ya. Nah, di sini ada catatan-catatannya, apakah dia direkomendasikan untuk pasien dengan kondisi kritis atau tidak. Nah, jadi harus kita cermati sebelum kita menggunakan rumus-rumusnya ini. Nah, ini ada Mifflin Sensor ini ya, pada laki-laki dan perempuan ini dibedakan. RMR, jadi bisa BMR, bisa RMR, bisa REE tadi ya. RMR ini resting metabolic rate, jadi sama dengan basal metabolic rate, ya sama. Ya, kalau rumus yang pertama ini pada laki-laki dia 9,99 dikalikan dengan berat badan dalam kilogram ditambah 6,25 dikalikan dengan tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 4,92 dikalikan dengan umur ditambah dengan 5. Kalau pada wanita ini berbeda. Berbeda di sini pengurangan dan penambahannya. Kalau pada laki-laki tadi ditambah 5, kalau pada perempuan itu dikurangi 161. Dan ingat, ini tidak direkomendasikan sebagai perkiraan perhitungan BMR pada pasien dengan kondisi kritis. Sehingga ini bisa kita gunakan pada pasien yang stabil. Ya. Pada pasien yang stabil, misal dia dirawat di ruang rawat inap biasa.
gitu ya. Nah, cuman yang di antara ini kan tidak direkomendasikan pada pasien critically ill. Untuk Harris Benedict juga tidak direkomendasikan pada pasien critically ill. Nah, yang paling sering kita gunakan untuk pada pasien yang stabil itu mana? Yang Harris Benedict ini. Yaitu RMR pada pria ini 66,47 ditambah 13,75 dikalikan berat badan dalam kilogram ditambah 5 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 6,75 dikali dengan usianya. Kalau pada wanita, nah ini berbeda. Sama sekali berbeda perhitungannya. 665,09 ditambah dengan 9,56 dikalikan berat badan dalam kilogram ditambah 1,84 dikalikan dengan tinggi badan dikurangi 4,67 dikalikan dengan usia. Ya, jadi kita butuh apa? Berat badan, tinggi badan, dan usia dari pasiennya. Jenis kelaminnya juga. Nah, itu informasi yang kita butuhkan. Sehingga harus dilakukan pemeriksaan antropometri terlebih dahulu. Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Dan perhitungan ini didapatkan dari mana? Mereka ini Harris Benedict, kemudian Sensor ini mereka sudah melakukan penelitian gitu ya, sehingga mereka mendapatkan equation-nya atau rumusnya itu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa rumus yang lain ya, dari Owen, kemudian Arthur Jones. Nah, ini bisa juga digunakan untuk perhitungan pada pasien dengan kondisi kritis untuk Arthur Jones ini. Rumusnya ini, jadi beda-beda ya. Kalau pada pasien bernafas dengan spontan seperti ini, kalau yang ventilator dependent itu bisa pakai ini. Ya, hati-hati juga untuk perhitungannya. Ini harus kita ingat sifat matematikanya. Ya. Kalau ada perkalian, jadi perkaliannya ini yang dihitung terlebih dahulu. Baru ditambahkan atau dikurangi. Ya, jadi perkaliannya dihitung. Jadi kalau pada kondisi pasien normal ya, bukan normal ya, pada kondisi normal, pasien normal ataupun pasiennya ini kondisinya stabil, nah itu bisa kita gunakan rumus yang Harris Benedict. Jadi kalau kondisi critically ill, nggak boleh kita gunakan Harris Benedict, tapi bisa kita gunakan Arthur Jones. Atau lebih bagus lagi kita gunakan indirect kalorimetri kalau ada. Kalau nggak ada, bisa juga kita gunakan rumus Arthur Jones. Nah, kemudian ada juga rumus dari WHO, FAO, dan juga UNU ini ya, United Nations University. Ini pada laki-laki dan perempuan juga berbeda. Berdasarkan komposisinya juga berbeda. Ini nanti. Tapi ini juga tidak direkomendasikan untuk pasien kondisi kritis, critically ill. Jadi ingat kalau untuk kondisi pasien stabil bisa kita gunakan Harris Benedict. WHO, FAO ini juga beberapa sih, cuman yang paling sering kita gunakan itu yang Harris Benedict. Kemudian kalau yang critically ill itu kita pakai Arthur Jones. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan TEE? Kalau tadi REE, resting. Nah, ini TEE, total energy expenditure. Ya. Kalau tadi pada kondisi istirahat, kalau ini secara total. Nah, pada ketika seseorang itu dalam kondisi sakit, maka dibutuhkan perhitungan
yang ini perhitungan tambahan ya untuk menentukan kebutuhan energi ya, dan di sini ada namanya injury factor karena dia bukan pada kondisi yang sehat ya, ada injury atau ada kondisi penyakitnya tersebut, jadi harus dihitung tambahannya ya, karena biasanya kalau pada pasien yang sakit itu kan dibutuhkan energi yang lebih untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Jadi beda antara healthy individual dan juga ill individual. Oh ya, tadi untuk BMR antara laki-laki dan perempuan berbeda. Kenapa? Perhitungannya berbeda karena komposisi tubuh dari laki-laki dan perempuan pun berbeda. Kalau pada laki-laki itu kan massa ototnya lebih banyak. Kalau pada perempuan itu massa otot lebih sedikit, lemaknya yang lebih banyak, sehingga energinya itu juga berbeda. Dan aktivitas bukan aktivitas ya, ya benar, aktivitas dari organ-organ vital itu juga berbeda pada laki-laki dan juga perempuan. Sehingga perhitungannya untuk BMR atau REE dan juga REE ini pada laki-laki dan juga perempuan pasti juga akan berbeda. Cuman kalau pada PEE ini tinggal RMR-nya kita pakai yang mana, tapi ya laki-laki banyak, tapi dikalikan dengan faktor-faktor yang lain. Jadi pada individu yang sehat, untuk mengukur TPE-nya, ini rumusnya ini, baik laki-laki pada perempuan dan juga perempuan ya. RMR, yang mana pada laki-laki dan perempuan ini berbeda. Perhitungannya dikalikan dengan faktor aktivitas plus minus 500 kalori. Ya. Kenapa kok plus minus? Ini tergantung pada tujuan kita. Kita mau nambah kalorinya atau kita mengurangi kalori. Mengurangi kalori seperti defisit kalori tadi. Pada pasien overweight, obesitas, itu berarti dikurangi 500 kalori. Kalau pada pasien yang mungkin dia kurus, sangat kurus, gitu kan berarti energinya atau kalorinya harus kita tambah. Gitu. Jadi biasanya kita pisahkan dengan 500. Nah, sensitivity faktornya itu nanti seperti apa ada di slide selanjutnya. Kemudian pada individu yang sakit, TEE bisa kita hitung dengan cara RMR dikali dengan activity factor dikali dengan injury factor dan ditambah dengan ditambah atau dikurangi 500 kalori. Jika memungkinkan ya, tapi kalau tidak memungkinkan berarti nggak usah ditambah ini plus minus 500 kalorinya ini. Ditambah dengan fever factor kalau ada demam. Nah, activity faktornya apa? Berapa gitu ya, dan juga injury faktornya seperti apa. Nah, yang pertama ini untuk activity faktor ya. Nah, tergantung pada activity levelnya ya. Level aktivitasnya seperti apa? Apakah dia sedenter, kemudian moderate, dan juga aktif gitu. Ya, ini ada definisinya sendiri. Kalau sedentary ini lifestyle gaya hidup yang seseorang itu hanya melakukan aktivitas fisik yang sangat minim, ya, sangat ringan. Jadi kayak misalkan kalau misalkan melakukan aktivitas sehari-harinya itu cukup bagus, dia biasanya moderately aktif. Tapi kalau sedentar kayak misalkan kalau dulu kan kita ya zaman saya sih ya, kalau kalian nggak tahu. Kalau zaman saya kecil itu dulu kan TV pakai remote itu kan masih jarang. Jadi kalau mau ganti channel itu harus jalan, kemudian mencet kayak gitu. Kalau sekarang kan bisa dari jauh bisa. Kemudian sekarang juga serba otomatis juga kan. Nah, ini kalau kita memanfaatkan teknologinya itu tidak sesuai gitu ya. Jadi mentang-mentang ada teknologi terus semuanya kita jadi nggak gerak, jadi apalagi nggak olahraga gitu. Nah, itu yang nggak bagus. Sedenter ini nggak bagus. Nah, ya
aktivitasnya sangat minim. Dia melakukan aktivitas ya itu tadi aktivitas sehari-hari tapi sangat minim karena mungkin sekarang membersihkan ini misalkan kalau dulu kita nyapu sekarang ada vacuum cleaner. Kalau vacuum cleaner biasa kita bisa sambil jalan gitu ya, itu masih bagus. Tapi kalau yang pakai robot itu dan dia tidak melakukan aktivitas apapun, itu berarti gaya hidupnya sedenter. Itu yang berat. Kemudian ada moderately active, ini lifestyle yang dia melakukan aktivitas fisik itu setara dengan berjalan sekitar 1,5 sampai 3 mil per hari, ya, atau 3 sampai 4 mil per jamnya. Selain dengan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Kalau yang aktif, dia lebih dari itu. Nanti bisa dikonversi sendiri, mili ke kilometer, itu bagaimana. Kemudian ubah activity faktornya bagaimana. Kalau misalkan activity levelnya itu sangat ringan, contohnya hanya ini ya typing, kemudian menyetir aja, dan juga lain-lain ini. Nah, itu pada laki-laki dan perempuan sama 1,3. Nah, kalau activity levelnya itu ringan, seperti berjalan kecepatan 3 mil per jam, kemudian membersihkan rumah aja, kemudian olahraga tapi intensitasnya yang sangat ringan gitu. Nah, itu termasuk yang ringan tadi. Slide ini activity faktornya pada perempuan 1,5, pada laki-laki 1,6. Kalau yang moderate sampai ke heavy ini beda. Bisa dilihat ini. Nah, ini ada 2 indikator ya. Ini ada heavy, ini ada 2 ya. Moderate juga ada 2. Jadi tinggal pilih salah satu aja. Dia nggak terlalu banyak perbedaan ya. Terlalu banyak perbedaannya antara yang heavy yang di sini dan moderate yang di sini dan yang di bawah. Nah, kalau pada pasien yang sakit bagaimana? Nah, beda-beda. Kalau activity levelnya itu beda dengan yang tadi ya. Kalau activity level pada yang sakit, ini misalnya individu koma, ya itu activity faktornya 1,1. Kalau aktivitasnya terbatas di tempat tidur, misal si pasiennya bed rest, tapi dia masih sadar, bisa melakukan aktivitas tapi hanya di tempat tidur, itu 1,2. Tapi kalau dia bisa berpindah ke kursi, misalkan, itu 1,25. Kalau dia, misal dia di kursi roda, itu 1,25. Tapi kalau dia bisa melakukan aktivitas tidak terbatas pada tempat tidur saja, itu 1,3. Tapi aktivitasnya minimal. Kemudian pada pasien yang dia bisa melakukan aktivitas dengan normal, terutama untuk ini ya, aktivitas sehari-hari, activity daily living, nah itu 1,5 aktivitas. Nah, selain activity faktor, pada pasien yang sakit tadi juga ada injury dan risk faktor. Ya, injury faktor itu juga berbeda-beda. Ya, tapi di sini ada range-nya. Kita mau pakai yang mana? Pakai rata-ratanya juga boleh. Contoh ini ada 1 sampai 1,2. Nah, ini kita bisa pakai 1, bisa pakai 1,1, bisa pakai 1,2. Ya. Kalau pembedahan minor, kalau injurinya, misal pasien dia dia mendapatkan pembedahan gitu ya, surgery. Nah, ini tergantung dia pembedahannya minor atau mayor. Kalau minor, faktornya, injury faktornya 1 sampai 1,2. Kalau minor ya. Kalau mayor, 1,1 sampai 1,3. Kemudian kalau ada fatal trauma, kayak misalkan fraktur, gitu, nah, faktornya 1,1 sampai 1,6. Nah, ini bisa juga kita pertimbangkan keparahan dari injurinya seperti apa. Ya, kalau semakin parah ya berarti
kita pakai injury factor yang semakin tinggi. Biasanya seperti itu. Head trauma ini 1,6 sampai 1,4. Kemudian kalau pada pasien pressure ulcer, ini ya, ulcus decubitus, luka yang diakibatkan karena berikan terus-menerus pada salah satu ini ya, tonjolan tubuh. Nah, ini berbeda-beda juga, tergantung stage-nya. Facial ulcer ini ada stage 1 sampai 4, masing-masing injury faktornya berbeda. Semakin parah, semakin ke stage 4 ini dia semakin tinggi injury faktornya. Kemudian pada infeksi ini juga berbeda antara infeksi ringan, moderate, dan juga yang berat. Kemudian pada luka bakar ini juga berbeda. Pada luka bakar ini berbeda, tergantung pada dia derajatnya, persentasenya juga. Tapi lebih ke persentase ya, persentase luas luka bakarnya. Kalau kurang dari 20 luas permukaan 20% dari luas permukaan tubuh itu 1,2 sampai 1,5. Nah, mungkin ini juga pertimbangan kita pakai 1,2, 1,3, 1,4 atau 1,5 mungkin juga kita pertimbangkan juga derajatnya luka bakarnya. Kalau luka bakar itu kan ada derajat 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan derajat 3 itu kan yang paling parah. Nah, itu bisa kita pilih 1,5 ini yang lebih besar. Kemudian 20-40% luas permukaan tubuh yang terbakar itu bisa 1,5 sampai 1,8. Kalau lebih dari 40 itu 1,8 sampai 2. Dan kalau misalkan untuk fever factor ya, misalkan si pasiennya demam, nah setiap 1 derajat peningkatannya dari level normal itu bisa ditambahkan ini 13% dari RMS. Kalau kita pakai sistem Celsius, kalau pakai Fahrenheit itu 7%. Setiap 1 derajat. Ya, kalau misalkan belum sampai 1 derajat, tidak perlu kita tambahkan. 1 derajat ya, bukan 0,1. Jadi misal normalnya 36,5 sampai 37,5. Kalau dia sudah 38,5 misalkan, atau 38,6, 38,7, nah itu baru kita tambahkan fever factor ini. Tapi kalau misalkan dia belum sampai 1 derajat di atas normal, maka tidak perlu kita tambahkan fever factor ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Nurse. Belum. Oke, kita lanjutkan untuk nutrisi selama tumbuh kembang. Ya. Jadi tadi untuk kebutuhan energi ini nanti kita perlukan untuk apa? Untuk menentukan ketika kita memberikan asuhan keperawatan pada pasiennya gitu ya, pada pasien. Kemudian ini kita pastikan salah satu salah satu intervensi yang kita lakukan itu kan kita memberikan nutrisi. Nah, itu nanti kita hitung kebutuhan nutrisinya berapa. Pertama, status nutrisinya seperti apa. Ya, kita hitung pakai BMI tadi. Status nutrisinya seperti apa, baru kita tahu untuk kebutuhan nutrisinya sebaiknya seperti apa. Nah, untuk menghitung kebutuhan nutrisi, kebutuhan kalori, itu kita hitung pakai rumus tadi, PEE tadi. Bisa pada pasien yang pasien individu yang normal, bisa juga pada pasien. Nah, kemudian setelah kita dapatkan berapa kebutuhan kalorinya, baru biasanya kita akan ini kolaborasi dengan dietitian, dia yang akan merencanakan sekian kalori yang dibutuhkan oleh pasien ini, dia didapatkan dari makanannya itu apa saja. Nutrien yang dibutuhkan itu komposisinya di mana? Ya, berapa kalori, berapa kilokalori dari karbohidrat, berapa kilokalori dari protein misalkan dan lain-lain. Nah, tapi setiap tenaga kesehatan itu pasti akan menghitung kebutuhan kalorinya ini. Jadi dokter akan menghitung, kita juga menghitung, di dietitian itu juga akan
menghitung kebutuhan kalorinya. Jadi di sini untuk perhitungan kalori dan juga pemberian dietnya itu kita pasti akan berkolaborasi dengan baik dokter maupun dietitian. Tapi tetap kita harus tahu karena tidak merupakan tanggung jawab kita. Nah, kemudian untuk nutrisi selama tumbuh kembang sendiri, nah ini masing-masing tahapan perkembangan itu kebutuhan nutrisinya akan berbeda. Ya, kebutuhan nutrisinya berbeda, kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Nah, untuk yang pertama neonatus sampai 1 tahun, bayi baru lahir sampai dia usia 1 tahun, ini biasanya berasal dari ASI atau susu formula, ya. Selama 4-6 bulan pertama kehidupan. Nah, kenapa kok dianjurkan ASI? Karena ASI ini dia kandungannya banyak. Ada selain nutrisi ya, dia ada antiviral, antibakteri, antibodi, dan anti alergi. Kalau yang ada di ASI itu antibodi yang mana? Ada yang tahu? ASI apa? IgA. ASI? IgG, IgM. Apa? Ada yang bilang IgA, IgG, IgM, yang benar apa? Kalau IgG, IgM, ya, IgA. Kalau IgG, IgM kan kalau dia sudah terpapar oleh ini ya, oleh zat aktif itu akan diproduksi, ya. Baru akan diproduksi IgG dan IgM. Kemudian, nah makanya pada neonatus, pada bayi itu memang dianjurkan ASI, tapi biasanya sampai 2 tahun ya. Nah, kalau untuk ASI eksklusif itu sampai 6 bulan saja. Nah, pada neonatus sampai usia 1 tahun, ini kebutuhan cairan ini lebih dari pada ini ya, kelompok usia dewasa. Kenapa? Karena memang komposisi cairan pada neonatus pada bayi itu lebih besar dibandingkan dengan pada kelompok usia yang lainnya. Dan pada neonatus ini laju metabolismenya lebih tinggi, kondisi ginjalnya belum sempurna, dan dia bisa mengalami atau dia rentan sekali mengalami kehilangan cairan melalui kulit, atau kita sebut dengan evaporasi. Sehingga keseimbangan cairan itu sangat penting. Jadi memang bayi ini lebih banyak kita berikan cairan. Berupa apa? Bisa di ASI atau susu formula. Bukan berarti susu formula itu nggak bagus ya. Karena pada kondisi tertentu, misal ASI dari si ibu itu produksinya nggak banyak, itu mau nggak mau pasti harus diberikan susu formula. Karena kalau nggak, kebutuhan nutrisi dari bayinya ini kan kurang, tidak terpenuhi. Jadi juga tidak boleh memaksakan juga harus ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Kalau bisa ya bagus, tapi kalau nggak bisa ya harus tetap ditambah dengan susu formula. Nah, biasanya pada neonatus sampai usia 1 tahun itu pemberian makannya itu on demand. Artinya apa? Pada saat si bayinya itu merasa lapar aja. Ya. Kalau nggak lapar, si bayinya biasanya dikasih susu juga nggak akan mau. Nah, selama pemberian makanan ini, infan itu dia akan menghisap ASI atau susu formulanya, dan setelah pemberian ASI atau susu formula ini harus disendawakan, ya, biar nggak gemuk gitu kalau kata orang Jawa. Ini ya, setelah 5 menit pemberian ASI atau susu formula. Nah, kalau bagaimana kita tahu kalau bayinya itu sudah kenyang? Nah, itu biasanya ketika si bayi dia hisapannya itu mulai melambat, atau mungkin ketika dia tidur. Nah, itu berarti dia sudah kenyang.
Nah, kemudian posisi yang dianjurkan setelah pemberian makan itu supinasi. Ya, jadi setelah setelah di sendawakan itu kita atur posisi supinasi pada si bayinya ini. Ini juga bisa tujuannya untuk mencegah aspirasi. Nah, makanan tambahan untuk bayi itu harus diatur sesuai dengan kebutuhan nutrien dari bayi. Kemudian kesiapan fisik untuk mengatasi bentuk makanan yang berbeda-beda dan kebutuhan untuk mendeteksi dan mengontrol reaksi alergi. Jadi tidak boleh sembarangan kita memberikan MPASI, ya. Jadi terutama harus kita perhatikan kesiapan dari bayinya ini. Jadi kalau pada 6 bulan pertama itu sebaiknya tidak diberikan MPASI terlebih dahulu. Makanan dengan yang bertekstur terlebih dahulu itu nggak boleh. Jadi ya boleh air, kemudian ASI atau susu formula aja. Kalau yang bubur sumsum atau misalkan pisang dihancurkan itu tidak dianjurkan. Terus untuk usia 6 bulan itu baru bisa diberikan makanan yang padat. 7-9 bulan karena sudah mulai tumbuh gigi itu bisa mulai diperkenalkan makanan dengan berbagai tekstur. Kemudian untuk toddler ini GI tract-nya mulai matur dan dia sudah mulai terbentuk pola makannya 3 kali sehari. Persentase cairan tubuhnya sudah berkurang daripada saat dia sampai usia 1 tahun itu ya. Kecepatan perkembangannya turun, kebutuhan kalorinya turun, tapi kebutuhan proteinnya itu meningkat karena dia mulai masa pertumbuhan juga ya. Kemudian juga dibutuhkan kalsium dan fosfor yang tinggi untuk perkembangan tulangnya karena memang dia sudah mulai proses pertumbuhannya. Pada usia ini juga sudah mulai terbentuk independence, kemandirian, ya. Pada usia 3 tahun dia sudah bisa mengkonsumsi makanan seperti orang dewasa. Artinya dengan berbagai macam tekstur itu dia sudah bisa. Kebutuhan kalorinya sekitar 1.000 sampai 1.400 kilokalori per hari. Nah, hal yang yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah ini harus orang tua itu sebaiknya dia menanamkan bahwa ketika makan itu merupakan aktivitas yang menyenangkan gitu. Jadi nggak boleh makan itu sebagai hukuman atau apa, itu nggak boleh. Kemudian bisa untuk menunya itu dibuat bervariasi, kemudian juga dibuat tampilannya itu atraktif gitu ya. Jadi bisa menarik minat menarik perhatian dari si anaknya sehingga dia lebih tertarik untuk makan, lebih senang untuk makan. Dan ini ya, jangan gunakan makanan sebagai reward atau punishment ya. Yang dia tidak ketika dia tidak melakukan sesuatu gitu ya atau tidak makan. Nah, itu jangan dijadikan makanan sebagai reward atau punishment. Karena akan menjadi pola kalau misalkan kita berikan makanan sebagai punishment atau reward, nah dia cenderung kalau sebagai punishment cenderung dia akan menghindari aktivitas. Kalau sebagai reward nanti bisa berlebihan juga. Jadi kayak kan sering nih kalau mau melakukan apa mau dikasihkan hadiahnya makanan kayak gitu. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi sekali lagi untuk parenting itu macam-macam ya, tergantung dari ini pola orang tuanya saja. Tapi ini sekedar anjuran ya, anjurannya ya seperti ini. Mau dipakai atau tidak ya terserah pola asuh dari orang tua. Dan sekarang kan parenting macam-macam ya, termasuk dalam pola makannya ini. Kan ada juga yang dari dia bayi itu sudah sudah dibiasakan untuk
makan sendiri kayak gitu karena itu, dan ada yang tidak. Itu sebenarnya ya tadi tergantung pola asuhnya seperti apa. Tapi ya tadi sebaiknya memang tidak menggunakan makanan sebagai reward atau punishment jika anak ini melakukan sesuatu. Nah, kemudian bisa kita jadwalkan, orang tua bisa menjadwalkan makan, minum, dan juga snack time. Jadi nggak overlapping gitu ya. Jadi untuk jadwal makannya tidak pada saat si anaknya ini tidur. Jadi jangan sampai overlap. Dan hindari pemberian dessert yang manis secara rutin terus-menerus karena kan kebutuhan kalorinya dia sudah turun, terutama yang dari glukosa, karbohidrat itu kan juga tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak glukosa nanti malah si pasiennya bisa obesitas, dan obesitas pada saat anak-anak itu dia bisa terus ke bawah sampai. Kan kalau sekarang kan mungkin kalau kita ngelihat anak bayi yang gemuk gembul itu kan lucu ya, tapi sebenarnya itu nggak boleh juga ya. Kalau memang dia sudah sampai ke overweight, apalagi obesitas, itu harus segera diturunkan berat badannya. Nah, kalau pada preschoolers ini dia sudah bisa mengkonsumsi makanan seperti dewasa ya. Kemudian si anak ini dia biasanya lebih aktif dan lebih aktif ya, dan kebanyakan itu dia lebih memilih untuk bermain dibandingkan dengan makan kayak gitu, atau melakukan aktivitas yang lain dibandingkan dengan makan. Jadi ya pola makannya itu harus diatur dan lebih strict untuk makannya. Dan pada usia ini anak juga sudah mulai bisa diajarkan bagaimana cara menggunakan tools untuk makan, sendok, garpu seperti itu. Walaupun pada usia 4-5 tahun itu mungkin dia bisa pakai tangan ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya pakai tangan seperti itu, tapi sudah mulai bisa diajarkan untuk menggunakan utensil. Jadi kalau misalkan dia pakai tangan gimana, nggak masalah. Tapi dipastikan hygiene dari tangannya ya, sehingga tidak sampai terkena infeksi melalui saluran pencernaan karena hygiene tangan yang jelek, yang buruk. Nah, karena komposisi cairan dalam tubuh atau kebutuhan cairan dalam tubuh itu juga sudah mulai berkurang dibandingkan dengan usia sebelumnya, maka preschool ini dia resiko untuk terjadi imbalance atau ketidakseimbangan cairan itu berkurang dibandingkan dengan toddler ataupun neonatal dan juga infant. Nah, ini contoh one day menu untuk preschool seperti apa. Jadi dari breakfast-nya, dari sarapannya apa, kemudian ada snack time, ada makan siang, terus snack lagi, kemudian makan malam. Ini salah satu contohnya sebagai referensi. Kemudian untuk usia sekolah ini memerlukan diet yang seimbang. Kebutuhan kalorinya sekitar 1.600 sampai 2.200 kilokalori per hari. Dan pada school age ini dia makan 3 kali sehari ya, dan ditambah dengan 1 atau 2 kali snack time. Ya. Dan pada usia ini sama seperti toddler ya, butuh makanan tinggi protein ya. Karena masih usia pertumbuhan, dan makanan tinggi protein ini terutama pada saat sarapan ya, ini butuhkan untuk mempertahankan aktivitas fisik, mempertahankan ini ya kondisi fisik dan juga mental, yang mempertahankan ya aktivitas fisiknya agar baik itu ya selama di sekolah, dan juga konsentrasinya juga selama di sekolah itu. Nah, kalau dia tidak sarapan gitu ya, dia ya tidak pernah sarapan gitu ya, biasanya
dia akan mulai restless, gelisah pada ya late morning sekitar jam 10 gitu ya. Kenapa? Karena dia mulai lapar. Kemudian karena nutrisi atau glukosa ya, terutama pada otak itu juga turun, maka kemampuan otak itu juga turun, sehingga problem solving ability, kemampuan untuk pemecahan masalahnya juga turun. Jadi dia sulit untuk konsentrasi selama di sekolah kayak gitu. Sehingga dianjurkan untuk sarapan pada full age ini. Lalu pada remaja, ini kebutuhan nutrien dan kalori ini meningkat karena aktivitasnya itu juga biasanya meningkat. Kebutuhan protein, kalsium, vitamin D, kemudian zat besi, vitamin B itu juga meningkat. Intake kalsiumnya itu sekitar 1.200 sampai 1.500 mg per hari. Nah, ini yang dianjurkan. Ini bisa membantu untuk menurunkan resiko osteoporosis pada kelompok usia selanjutnya. Ketika dia sudah mencapai dewasa sampai ke lansia itu. Dan pada adolesen remaja ini lifestyle-nya dia biasanya aktif dan pola makannya itu irregular dan ada beberapa gangguan yang bisa ditemukan pada adolescents atau remaja ini seperti binge eating. Jadi dia makan berlebihan. Nah, ini yang kalau sekarang kan banyak mukbang itu ya, mukbang. Mukbang itu ini sedikit banyak juga berpengaruh juga, apalagi pada remaja yang dia masih labil gitu ya. Dia masih belum tahu kalau orang yang melakukan mukbang itu kan dia biasanya ada triknya sendiri. Misal dia seharian nggak makan, makannya juga cuma 1 kali itu aja, sehingga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak gitu kalori yang dikonsumsi. Atau mungkin setelah dia makan banyak itu dia langsung olahraga. Yang kelihatan itu kan hanya dia makan banyak gitu aja, tapi badannya masih bagus, masih kurus kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan si remaja ini dia tidak dia tidak mengetahui hal tersebut, kan dia bisa meniru gitu ya, binge eating. Jadi dia makannya berlebihan sehingga resiko untuk obesitas juga lebih tinggi pada remaja ini. Kemudian ada bulimia sama anoreksia. Kalau bulimia ini dia makan banyak, kemudian dia sengaja dimuntahkan. Entah itu masukkan jari ke mulut sehingga dia muntah kayak gitu atau bagaimana caranya. Nah, ini pada model itu juga sering bulimia ini. Pada remaja juga sering karena tadi juga masih labil. Anoreksia juga bisa terjadi pada remaja ini. Kemudian pada dewasa muda, ini kalau pada wanita ini perlu untuk mempertahankan intake zat besi yang cukup. Kenapa? Karena pada wanita ini kan kalau usia dewasa muda ini dia sudah menstruasi. Nah, kalau misalkan iron intake zat besinya itu turun, dia bisa mengalami anemia, terutama pada saat menstruasi. Ya, sehingga konsumsi zat besi yang cukup itu atau yang sesuai dengan anjurannya itu bisa mengurangi resiko atau mencegah anemia defisiensi zat besi. Dan juga dibutuhkan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup untuk mempertahankan tulang dan menurunkan resiko osteoporosis pada lansia nanti atau pada saat middle age. Dan obesitas mungkin terjadi pada kelompok usia ini. Kemudian untuk yang middle age harus mempertahankan healthy diet ya, dan special attention untuk intake protein dan juga kalsium, dan harus membatasi kolesterol dan juga kalori. Karena kebutuhan kalori pada middle age ini sudah tidak sebanyak pada kelompok usia sebelumnya, karena biasanya middle age ini aktivitasnya kan juga sudah berkurang. Kemudian metabolic activity, aktivitas metabolismenya juga sudah mulai turun. Ya, aktivitas fisiknya juga turun sehingga kebutuhan kalorinya juga turun. Jadi nggak boleh mengkonsumsi
kalori secara berlebih. Mengkonsumsi terutama ini ya karbohidrat, glukosa yang lebih banyak itu. Kemudian suplemen zat besi itu mungkin itu sudah tidak diperlukan karena pada usia ini biasanya wanita itu dia sudah menopause, tidak menstruasi lagi sehingga resiko terjadinya defisiensi anemia defisiensi zat besi itu juga sudah turun. Jadi bisa didapatkan zat besinya itu dari makanan aja, tidak perlu sampai mengkonsumsi suplemen. Ya. Kemudian ini untuk yang lansia older adults ini dibutuhkan kalori yang lebih sedikit juga karena metabolic rate-nya juga sudah turun dan aktivitas fisiknya juga turun. Dan pada lansia ini biasanya dia sudah mulai ini ya giginya sudah mulai ompong gitu ya, sehingga mempengaruhi juga pola makannya. Jadi kadang lansianya jadi malas makan karena agak susah gitu ya. Kemudian juga ada perubahan pada taste-nya, ada perubahan pada indera pengecapnya. Jadi eating habits-nya atau kebiasaan makannya itu mungkin akan berubah. Ya. Dan ini menjadi perhatian khusus juga bagi kita. Mungkin apakah si pasiennya perlu menggunakan gigi palsu atau tidak. Nah, itu. Kemudian faktor psikososial juga bisa berpengaruh pada masalah makannya, masalah nutrisinya, atau pada pola makannya. Gitu. Contohnya apa ini? Seperti mungkin pada lansia dia sudah kehilangan pasangannya, kemudian dia mungkin hidup sendiri, atau pasti akan berbeda ketika lansia ini hidup sendiri atau dia hidup dengan anggota keluarganya. Itu biasanya nutrisinya itu juga akan berbeda. Pola makannya juga bisa berbeda. Kemudian mungkin si lansianya ini mengalami ansietas, depresi, kemudian ketergantungan pada orang lain, gitu ya. Dan ini masalah lower income karena dia sudah tidak produktif lagi, jadi income-nya turun sehingga makanan yang bisa dibeli gitu ya untuk dikonsumsi itu kan juga menjadi terbatas, sehingga perlu perhatian yang khusus ya. Nah ini contoh menu untuk ini ya pasien lansia. Komposisinya apa saja. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian untuk pola makan alternatif ini yang sekarang juga lagi marak ya. Pola makan alternatif ini merupakan pola khusus asupan makanan berdasarkan agama, latar belakang kebudayaan, etik, kepercayaan, dan pilihan pribadi. Kalau sekarang lebih banyak ke yang ini pilihan pribadi. Pola diet alternatif yang paling umum itu adalah diet vegetarian. Ya, diet vegetarian ini yang paling umum. Kalau sekarang kan diet macam-macam ya, ada dulu itu ada diet mayo kayak gitu dan lain-lain, itu diet keto juga. Tapi yang paling umum ini vegetarian. Nah, vegetarisme ini dia mengkonsumsi diet yang utamanya terdiri dari tumbuhan. Nah, untuk vegetarian sendiri itu dibagi-bagi juga ya. Ada berbagai klasifikasi juga ya. Terus ada ini ada vegan yang benar-benar dia hanya mengkonsumsi dari tumbuhan saja, bisa buah, bisa sayur. Ada lakto vegetarian. Itu selain tumbuhan, dia juga bisa konsumsi dari produk. Kemudian ada ovo vegetarian, dia konsumsi telur. Lakto ovo dia dia juga konsumsi ini dari produk, kemudian konsumsi telur. Ada juga satu lagi saya lupa namanya ya. Oh ini, kalau ini bukan vegetarian ya, semua dikonsumsi. Jadi yang paling tinggi, yang paling kalau si pasiennya itu atau seseorang itu tidak hanya mengkonsumsi dari tumbuhan, berarti dia vegan. Ya, vegan itu hanya mengkonsumsi tumbuhan saja. Kalau dia masih mengkonsumsi produk-produk dari hewani, itu dia bukan vegan, tapi dia masih mengikuti diet vegetarian, tapi dia hanya ada lakto vegetarian, ovo vegetarian, ada lakto ovo vegetarian.
Nah, ini ada keto diet ya, diet keto. Diet yang menyebabkan tubuh itu akan melepaskan keton, badan keton pada aliran plastik. Keuntungannya pada anak itu dia bisa menurunkan kejadian kejang, ya. Kemudian pada gangguan otak gitu ya, gangguan pada otak itu dia bisa bermanfaat untuk menurunkan ini ya gejala dari Parkinson disease, Alzheimer, multiple sclerosis dan lain-lain ini. Tapi ini masih pada studi ya, studi pada animal, tapi pada human itu masih belum diketahui secara pasti. Masih hanya diperkirakan bermanfaat untuk kondisi-kondisi brain disorder seperti ini. Ya. Kemudian dia bisa juga untuk weight loss karena memang ini ya banyak cadangan lemak yang dibakar juga. Kemudian keto diet ini juga bisa memperbaiki kontrol kadar glukosa darah pada pasien dengan diabetes tipe 2 ya, tapi at least pada short term, jangka waktu yang pendek. Resikonya blood pressure, tekanan darah yang rendah, kemudian resiko terjadinya kalsifikasi ini ya, resiko terjadinya pembentukan batu pada ginjal, kemudian konstipasi, defisiensi nutrien, dan juga peningkatan resiko heart disease. Jadi setiap pola makan alternatif itu pasti ada benefit dan resikonya. Tergantung kita mau pilih dari pasiennya sendiri, dia mau pilih yang mana. Kemudian untuk angka kecukupan gizi, nah angka kecukupan gizi ini merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat, yaitu sekitar 97,5% menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik, genetik, dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ini diambil dari RI nomor tahun 2017. Nah, AKG, angka kecukupan gizi yang 28 tahun 2019. Tentang angka kecukupan gizi dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Dan saya bukakan ini Permenkes. Iya, Permenkesnya. Nomor 28 tahun 2019. Nah, di sini nah ini ya, AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Nah, di sini ada tabelnya sendiri. Nah, fungsinya apa AKG ini? Sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk menghitung kecukupan gizi penduduk di daerahnya, menyusun pedoman konsumsi pangan, dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri, saya post di PLN juga nanti. Nah, ini tabel angka kecukupan gizinya, rekomendasinya ya. Kalau untuk bayi anak usia 0 sampai 5 bulan, berat badan yang dianjurkan itu 6 kg. Tinggi badannya harusnya 60 cm. Jumlah energi yang dibutuhkan 550 ya, kilokalori. Proteinnya 9 gram, untuk lemaknya totalnya 31 gram, omega 3 0,5 gram, omega 6-nya 4,4 gram, untuk karbohidratnya 59 gram, seratnya 0, dan air 700. Kenapa? Karena ya tadi usia 0 sampai 5 bulan kan dia masih belum bisa mengkonsumsi atau mentoleransi berbagai tekstur gitu kan. Jadi dia hanya toleransinya tuh di yang bentuknya itu dia cair. Nah, ini macam-macam berdasarkan usianya ya. Bisa dilihat sendiri nanti kebutuhannya
rata-rata berapa. Tapi kalau sekali lagi kalau misalkan kita mau menghitung secara individual, nah itu juga bisa dengan cara tadi penghitungan dan ini rekomendasi untuk vitamin ya, dari vitamin A sampai vitamin C di sini rekomendasi per harinya berapa untuk dikonsumsi dalam satuan miligram maupun mikrogram. Kemudian di sini juga untuk mineral itu per orang per hari anjurannya berapa. Nah ini. Ada pedomannya juga penggunaan UKT ini untuk apa dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, tadi sampai angka kecukupan gizi. Nah, kemudian kebutuhan gizi individu ini meliputi energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan lain-lain mineral ini ya. Nah, ini tadi secara umum itu sudah, kalau di Indonesia ya, itu sudah diatur di Permenkes tadi. Jadi bisa dilihat. Tapi untuk kebutuhan gizi individu, kalau yang secara umum tadi, yang ada di ini ya, PMK nomor 28 tahun 2019. Tapi kalau secara individu ini berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi antara lain ini tahap perkembangan. Nah, tadi sudah ini ya, sudah kita bahas. Tiap-tiap kelompok usia itu kebutuhan nutrisinya seperti apa, ya. Jadi pasti berbeda antara kemudian jenis kelamin. Ini kebutuhan nutrisinya pasti juga berbeda karena tadi aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki sama perempuan itu biasanya juga berbeda. Kemudian komposisi tubuh itu juga berbeda ya. Komposisi tubuh dari wanita dan pria itu berbeda seperti yang saya bilang sebelumnya. Untuk pada wanita itu lebih banyak ininya ya, lebih pada wanita itu lebih banyak lemaknya. Kalau pada pria itu lebih banyak komposisi. Ada mungkin ada pantangan tertentu berdasarkan ini ya latar belakang budaya dari seseorang seperti itu. Atau mungkin gini, contohnya kalau di Indonesia itu staple food-nya itu adalah nasi. Tapi kalau di negara-negara Barat itu bukan nasi, tapi roti. Itu kan, nah ini yang contoh perbedaannya seperti itu. Kemudian keyakinannya, kepercayaan terhadap makanan. Nah itu juga mempengaruhi ini nutrisi dari seseorang. Nah, kan sering tuh ada informasi-informasi yang beredar di grup WhatsApp atau apalah itu ya. Jangan konsumsi ini dan lain-lain karena dia menyebabkan lalala ini, atau malah sebaliknya konsumsilah ini makanan tertentu itu dalam jumlah yang banyak karena dia bermanfaat untuk misal mencegah kanker atau apa gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Harus dipastikan bahwa informasi yang didapatkan oleh pasiennya itu benar. Keyakinannya pasiennya kalau salah ya harus kita betulkan. Yang betul itu seperti apa. Kemudian reference dari seseorang kan berbeda-beda. Nah itu juga pasti mempengaruhi nutrisi dari si pasiennya.
Kemudian praktik keagamaan, contoh seperti di Islam itu tidak boleh mengkonsumsi babi, dan juga produk seperti darah kayak gitu kan nggak boleh. Terus kan di Hindu itu tidak boleh mengkonsumsi daging sapi kayak gitu. Nah ini juga mempengaruhi nutrisi dari pasiennya, dan ini juga harus kita pertimbangkan ketika kita merencanakan diet atau merencanakan ini ya, menu makanan bagi pasien ketika kita merawat pasiennya. Ya, jadi kalau misalkan dia Hindu tidak boleh mengkonsumsi daging sapi, ya harus kita carikan protein hewani dari sumber yang lain, misal daging ayam atau daging kambing dan lain-lain. Kemudian obat-obatan. Nah, ini penggunaan obat-obatan itu juga bisa mempengaruhi nutrisi, karena contohnya seperti obat-obatan sitostatika, kemoterapi itu ya, itu dia efek sampingnya biasanya pasiennya jadi mual, muntah yang hebat gitu, sehingga juga bisa mempengaruhi nutrisinya. Ada juga beberapa obat yang justru dia bisa menambah nafsu makan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian gaya hidup itu juga mempengaruhi nutrisi. Kayak kalau misalkan gaya hidupnya sedentar, gaya hidup yang monoton seperti tadi ya, semua serba remote, nggak mau gerak kayak gitu, nah itu resiko mengalami obesitas lebih tinggi karena konsumsi makanannya itu juga konsumsi makanannya tetap atau bahkan berlebih, aktivitasnya kurang. Kemudian gaya hidup yang dia suka mengkonsumsi fast food, nah kayak gitu itu juga bisa meningkatkan resiko obesitas, overweight seperti itu. Kemudian kondisi kesehatan dari seseorang itu juga mempengaruhi status nutrisinya. Karena ketika pasti berbeda. Yang paling gampang ya contohnya pada saat kita sakit sama ketika kita sehat, nafsu makan pasti akan berbeda. Pada saat sakit biasanya nafsu makan turun, sehingga intake nutrisinya turun dan berefek juga pada status nutrisi kalau dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian faktor psikologis seperti anxiety, kemudian stres, kemudian depresi itu juga mempengaruhi status nutrisinya, karena biasanya kalau pada pasien dengan gangguan psikologis seperti ini, copingnya kan beda-beda. Ada yang copingnya makan, atau bahkan copingnya nggak mau makan sama sekali. Kemudian penyalahgunaan alkohol. Konsumsi alkohol ini, memang alkohol dia bisa digunakan sebagai penghasil, bisa juga dikonversi menjadi energi gitu ya, kalori dalam tubuh. Tapi kalau dia dikonsumsinya secara berlebihan juga nggak bagus. Ya, konsumsi secara berlebihan nggak bagus. Kemudian biasanya setelah mengkonsumsi alkohol itu ada rasa tidak nyaman pada abdomen gitu ya, pada perutnya, sama setelah dia bangun tidur atau setelah dia tersadar lagi gitu ya, efek alkoholnya berkurang, sudah hilang gitu, biasanya rasa nggak nyaman pada perutnya. Nah, sehingga makan itu juga jadi nggak enak gitu. Dan kurang lebih pasti akan mempengaruhi status nutrisi dari seorang. Oke, kemudian ini terkait dengan gangguan nutrisi. Sekali lagi ini tidak saya bahas gangguan nutrisi penyakitnya ya, tapi secara umum ya, ada malnutrisi, overnutrisi, undernutrisi, sama PCM ini, protein kalori malnutrition. Nah, untuk malnutrisi sendiri sebenarnya kalau definisi secara umum ya, malnutrisi itu tidak hanya kondisi ketika dia kekurangan nutrien saja, kekurangan nutrisi saja, tapi definisi yang terbaru ya, obesitas, overweight itu juga termasuk malnutrisi. Cuman yang paling sering konotasinya adalah malnutrisi itu dia kurang nutrisi ya, kurang zat-zat nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada overnutrisi, di mana untuk kalori ini melebihi kebutuhan
energi harian secara umum. Jadi intake energinya lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan, yang digunakan oleh tubuh. Nah, kelebihannya itu maka akan disimpan dalam bentuk jaringan adiposa, jaringan lemak. Sehingga pada pasiennya itu manifestasinya dia semakin gemuk, lapisan lemaknya semakin tebal, terutama penumpukannya di mana? Di area abdomen biasanya. Jadi lemak abdomennya yang paling banyak biasanya, tapi bisa juga secara umum kan, gemuknya nggak hanya di perut, tapi juga di lengan, di kaki, di paha. Kemudian ada undernutrition. Undernutrition ini di mana intake nutrien ini tidak mencukupi kebutuhan energi harian dikarenakan kurangnya intake makanan atau kemampuan GI tract untuk menyerap makanannya itu yang kurang, ya, untuk mencerna dan menyerap makanan yang kurang itu bisa menyebabkan kondisi undernutrition. Kemudian ada protein kalori malnutrition. Nah, ini bisa kita temukan pada anak-anak di negara yang negara yang underdeveloped gitu ya, underdeveloped countries. Seperti yang paling banyak itu ya di benua Afrika itu banyak. Ya, biasanya dia manifestasinya itu perutnya membesar tapi badannya kecil. Karakteristiknya ini, depressed visceral protein, albuminnya turun, kemudian weight loss, kehilangan berat badan yang banyak, dan ini visible muscle and fat wasting. Jadi lapisan lemaknya itu sangat sedikit gitu ya. Jadi walaupun perutnya besar itu dia bagian yang lain itu dia kurus sampai terlihat tulang-tulangnya kayak gitu. Nah, selain pada ini ya, umumnya pada anak-anak dengan ini ya yang tinggal pada daerah yang terbelakang gitu ya. Ini juga merupakan masalah yang penting pada klien dengan long-term deficiency calorie intake, seperti pada cancer atau pada pasien dengan kondisi penyakit kronis. Itu juga bisa kita temukan protein kalori malnutrition. Oke, itu untuk kuliah kita hari ini. Ada yang ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan? Nurliza, silakan. Terima kasih Nurse atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi kan kalau kita bayi diberikan makanan pendamping ASI itu bisa meningkatkan resiko obesitas ya Nurse. Nah, itu karena di desa itu menurut saya masih banyak ya kayak anak-anak yang di usia di bawah 1 tahun itu disuapin pisang. Nah, tapi dari beberapa jurnal yang saya baca itu kalau fungsi ASI dapat menurunkan resiko obesitas. Nah, itu apakah benar kalau bayi di bawah 1 tahun diberikan makanan pendamping ASI itu bisa meningkatkan resiko obesitas? Terima kasih. Oke, mungkin salah persepsi dari yang saya bilang tadi ya. Saya bilang tadi bukan pada bayi, ya, bukan pada bayi, terutama yang kurang dari 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan itu kenapa kok tidak dianjurkan untuk diberikan MPASI? Itu karena secara kebutuhan memang dia belum butuh. Kemudian juga dari perkembangan organnya, terutama organ pencernaannya, itu dia juga masih belum memungkinkan. Sehingga sebaiknya tidak diberikan makanan pendamping ASI, apalagi yang dia padat kayak gitu. Ya, jadi bukan ke peningkatan resiko obesitasnya enggak, tapi lebih ke ini. Ya macam-macam nanti, kayak misalkan diberikan
makanan padat, tapi padahal dia belum bisa mentoleransi makanan yang padat. Dia bisa tersedak, aspirasi, dan lain-lain. Karena secara organnya dia masih belum matur, dan memang masih belum dibutuhkan. Gitu. Tapi kalau misalkan nih dia diberikan kan kemarin tuh ada yang rame juga kan, bayi berapa bulan dia berat badannya sangat banyak berat badannya itu berat banget gitu ya. Ternyata dia tidak diberikan susu formula tapi susu kental manis. Kan beda ya, susu formula sama susu kental manis itu kan komposisinya berbeda. Kalau susu kental manis walaupun dia konsistensinya juga cair, bisa juga diberikan secara ya sebenarnya bisa diberikan pada anak gitu ya, usia sampai 1 tahun mungkin bisa. Tapi kan komposisinya yang berbeda. Kalau susu kental manis itu kan lebih banyak gulanya, sehingga dia overweight banget gitu. Sehingga dia obesitas. Jadi walaupun dapat ASI pun kalau misalkan diberikan makanan yang lain, kan sebenarnya ASI saja udah cukup. Ya, ASI saja udah cukup. Cuman kalau memang produksi ASI dari ibunya itu kurang sehingga nggak bisa memenuhi nggak bisa memenuhi kebutuhan dari si bayinya, memang diperlukan susu formula, bukan makanan pendamping ASI pada usia kurang dari 6 bulan ya. Dan juga bukan susu kental manis, karena komposisinya itu yang berbeda. Kalau misalkan diberikan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi kadar glukosanya, ya itu bisa terjadi obesitas seperti itu pada bayi siapa itu saya lupa. Kita banyak. Jadi gitu ya. Kalau untuk yang obesitas tadi tuh kayaknya saya bilangnya ini kita kan sering kayak lihat anak bayi gitu, dia gendut itu lucu gitu kan. Padahal sebenarnya nggak boleh juga anak atau bayi ya itu terlalu gendut itu nggak boleh, karena kalau dia bisa sampai obesitas, nah sifat obesitasnya, kerusakan yang dialami ketika dia mengalami obesitas itu dia akan terbawa sampai ke dewasa, sehingga nggak bagus juga. Itu Nurliza. Baik, Nas, terima kasih. Ya. Sebentar. Nih, kalau seperti yang saya contohkan tadi ya, ke Nurliza tadi, ini ada beritanya nih. Tapi dia ternyata, saya cek lagi, ternyata dia 16 bulan, berat badannya 17 kilo. Nah, ini karena dari sejak dini dia itu dikasih susu kental manis, bukan susu formula. Nih. Mana ya? Seingat saya, dia kalau di artikel ini kayaknya nggak ada dia diberikannya dari usia berapa. Seingat saya sebelum dia usia 6 bulan itu sudah diberikan susu formula, sehingga ini dia bisa obesitas. 16 bulan dia seperti ini. 16 bulan berat badannya 27 kg. Karena susu kental manis, bukan susu formula ya. Oke, Nur Rizky. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya. Saya pernah dengar di kampung itu kalau semisal susu ibu itu nggak diberikan 2 hari atau lebih dari 2 hari itu katanya beracun. Apakah benar, Mas? Lalu apakah ada efek apabila seorang anak itu hanya minum susu formula saja tanpa minum ASI dari ibu? Terima kasih. Pertanyaan kedua gimana? Apakah ada efek buruk apabila seorang anak tersebut, seorang infan tersebut hanya minum susu formula tanpa diberi susu dari ASI ibu? Bisa dituliskan di chat aja kayaknya ya. Baik, Nurse. Karena nggak jelas.
Oke, untuk yang pertanyaan pertama, terkait dengan ASI kalau misalkan dia tidak diberikan selama 2 hari itu apakah beracun atau tidak. Nah, ASI itu sebenarnya penyimpanannya nggak sembarangan ya, karena ketika disimpan di suhu ruangan atau tidak seharusnya kayak gitu ya, beda-beda kalau disimpan di suhu ruangan sama disimpan di freezer atau di kulkas itu beda nanti. Ya, ini panduan penyimpanan ASI perah ya. Kalau ASI perah kan berarti kalau dibiarkan 2 hari itu kan berarti harusnya dia ASI-nya dipompa itu kan. Kalau ASI perah bisa kita simpan di freezer dengan suhu 18 derajat Celcius itu bisa bertahan 2 bulan, 12 bulan. Kalau minus 18 derajat itu 3-4 bulan. Kalau misalkan di lemari es 4 derajat Celcius itu 8 hari. Kalau di tas cooler dengan es batu 15 derajat Celcius bisa sampai 24 jam. Suhu ruangan yang AC 19 sampai 22 derajat 6 sampai 10 jam. Kalau di suhu ruangan aja hanya 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam nggak boleh diberikan ke. Kenapa ya? Karena sudah rusak itu. Kan kalau lebih lama warnanya aja sudah akan berbeda. Kalau kita diamkan di suhu ruangan lebih dari 4 jam itu akan berbeda juga. Nah, ini untuk penyimpanan dari ASI-nya, ASI perah ya. Sebenarnya bukan beracun, ada racunnya gitu enggak sebenarnya, cuman ya memang sudah nggak boleh diberikan, kan sudah terkontaminasi juga, walaupun sebenarnya memang pemberian makan itu prinsipnya bukan steril tapi bersih ya, tapi ya sudah nggak layak dikonsumsi gitu loh. Kayak kalau makanan mungkin kayak basi gitu ya, susu kan juga bisa basi. Tuh, kemudian yang kedua tadi efek buruk saat bayi hanya minum susu formula saja tanpa minum ASI. Bukan efek buruk ya, tapi manfaat-manfaat ASI itu jadi nggak didapatkan. Jadi kayak antibody IgA tadi yang ada di ASI itu tidak ada di susu formula, sehingga si bayinya kalau misalkan dia dari bayi hanya minum susu formula saja itu nggak dapat itu. Tapi bukan berarti ada efek buruknya, enggak. Tapi ya itu tadi manfaat dari ASI jadi nggak didapatkan. Ada beberapa manfaat ASI yang tidak bisa digantikan oleh susu formula itu. Ya salah satunya tadi antibodinya. Gitu. Kalau untuk fungsi lain mungkin ada beberapa produk brand itu yang dia lebih bagus. Jadi ya memang mendekati lah manfaat-manfaatnya itu dengan ASI. Tapi itu salah satunya yang nggak bisa didapatkan dari susu formula itu adalah yaitu tadi antibody yang memang adanya di ASI IgA ya itu. Kemudian untuk pemberian susu formula ini juga harus dipilih bagian itu loh yang diisap sama bayinya yang di botol itu juga harus dipilih sesuai dengan ini kenyamanan dari si bayinya. Bentuknya itu biasanya juga beda-beda kan, bentuk karetnya itu loh yang diisap sama bayinya itu berbeda-beda. Nah, itu harus cermat untuk memilihnya yang cocok untuk si bayinya seperti apa. Karena kalau nggak cocok, kemudian ketika ini ya bayi nyedotnya itu juga nggak pas, itu juga ada resiko aspirasi juga. Nah, untuk pemberian breastfeeding pun kalau posisi menyusuinya nggak pas, itu juga yang pertama bagi si ibu itu dia bisa ada cedera pada putingnya, pada nipelnya. Ya, bisa juga bayinya kalau nggak pas itu dia nggak nyaman juga. Jadi dia nangis-nangis terus gitu. Jadi nggak mau nyedot, nggak mau menghisap.
Itu ya, Nuristi ya. Saya izin membenarkan pertanyaan saya yang pertama, Nus. Jadi maksud saya itu kan kayak semisal ibu ini tuh eh, beberapa hari tiba-tiba ASI-nya itu kering gitu loh, Nas. Jadi kan beberapa hari si bayi ini minum susu formula. Jadi kan ASI-nya di ibunya nggak ada. Terus kayak beberapa hari kemudian itu ada lagi. Tapi kata orang tua itu jangan diminumin nanti apa beracun gitu, bukan maksudnya susu yang sudah diperas lalu disimpan itu bukan, tapi ya susu yang masih ada di ibunya seperti itu, Nurse. Oke. Nah, nggak bisa keluarnya harus kita kaji dulu kenapa. Ya, bisa keluarnya kenapa? Karena untuk ASI itu dia kalau misalkan produksi ASINya nggak lancar dengan dia dihisap oleh bayi itu dia bisa menstimulasi pengeluaran ASI juga sehingga bisa lebih lancar. Tapi ada beberapa kondisi yang memang apa ya si ASINya jadi nggak bisa keluar gitu ya. Tapi kalau misalkan ASINya nggak bisa keluar karena kondisi patologis ya sebaiknya nggak diberikan. Cuman itu biasanya nyaman banget bagi si ibunya katanya ya. Nyaman banget bisa sampai nyeri juga karena numpuk kan si ASINya itu. Jadi biasanya nyeri pada payudara atau mami dari si ibunya tersebut. Jadi walaupun tidak dihisap oleh bayinya, itu biasanya harus dipompa gitu. Tapi kalau misalkan ada kelainan pada payudara si ibu, misalkan ada mastitis atau peradangan pada maminya, ya sebaiknya nggak diberikan pada bayinya. Sebaiknya bayinya diganti dulu dengan susu formula gitu. Jadi sebaiknya bukan benar-benar nggak dikeluarkan itu si ASINya, ya harus tetap dipompa walaupun keluarnya hanya sedikit atau bahkan nggak keluar sama sekali ya usaha dipompa dulu. Kalau memang nggak keluar sama sekali ya memang karena nggak ada produksinya misalkan ya bayinya harus diberikan susu formula karena kalau nggak ya dia minum apa, nutrisinya dapat dari mana gitu. Dan apakah setelah keluar itu boleh diberikan pada bayinya tadi tergantung kondisi yang mendasari ini ASINya nggak bisa keluar itu kenapa? Kan kalau misalkan karena ada infeksi pada maminya ya sebaiknya jangan diberikan pada bayi. Gitu. Kalau misalkan karena produksinya yang nggak ada atau terlalu minimal ya nggak apa-apa diberikan pada bayi. Mungkin lebih lengkapnya karena ini sudah mengarah ke maternitas ya, keperawatan maternitas mungkin nanti di mata kuliah maternitas bisa ditanyakan lebih lanjut ya, kan kita juga sudah punya dosen spesialis maternitas, ada yang konsultan ASI juga. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih jelasnya di mata kuliah maternitas itu. Kalau fokusnya hari ini ya yang penting pada bayinya itu nggak boleh kurang nutrisinya. Jadi kalau misalkan ASINya nggak keluar gimana ya harus diberikan penggantinya, bisa susu formula kalau misalkan dia kurang dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan bisa kita berikan MPASI, terutama tentunya bertahap ya, nggak boleh yang langsung makanan padat, tapi harus yang diproses dulu kayak dibikin bubur atau jus kayak gitu. Gitu. Gimana, Nuriski? Baik, Nas, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Dinda Kurnia Putri. Pada beberapa bayi ada kondisi di mana bayi tidak cocok terhadap semua merek susu formula yang ada, sedangkan produksi ASI dari ibu sendiri masih tergolong kurang. Ada alternatif lain atau tidak selain susu formula? Oke, pada bayi itu mungkin terjadi namanya lactose intolerance, intoleransi laktosa. Sehingga kalau misalkan dia diberikan susu formula yang ada kandungan laktosanya, dia jadi malah ini diare atau ada masalah yang lainnya gitu ya, masalah pencernaan yang lainnya. Nah itu gimana? Ada susu formula yang memang bisa diberikan pada
bayi dengan lactose intolerance. Jadi kandungannya nggak ada laktosanya. Gitu. Jadi ya biasanya diberikan susu formula itu. Kalau alternatif lain nggak ada, ya susu formula. Kalau memang ASI-nya masih belum bisa mencukupi, ya susu formula, tapi dicari susu formula yang memang cocok untuk si bayinya. Jadi sudah ada kok, tapi jarang memang untuk bayi yang itu lactose intolerance tadi. Oke, ada pertanyaan lain? Rizky Dwi Lestari, intoleransi laktosa itu apakah bertahan sampai dewasa? Bisa jadi, dan juga bisa jadi intoleransi laktosa itu di awal dia tidak menderita intoleransi laktosa, tapi bisa juga di dewasa baru muncul gitu. Ya. Laktose intoleransi ini sebenarnya disebabkan karena itu loh, produksi laktase, enzim yang dia akan mencerna laktosa itu kurang, sehingga ya pencernaan laktosanya itu nggak bisa maksimal gitu ya. Nah, ada namanya primary lactose intolerance, ada namanya secondary lactose intolerance, ada juga yang kongenital. Kalau kongenital berarti memang dari bayi, tapi ini jarang. Bayi dengan kondisi lactose intolerance ini. Nah, ini biasanya diturunkan ya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dia autosomal resesif. Kalau yang ini maka akan bertahan terus sampai dia dewasa. Kalau yang primary lactose intolerance ini di awal kehidupannya si bayi itu produksi laktasenya cukup, tapi kemudian baru akan terjadi lactose intoleransinya ini. Jadi pada kondisi ini dia ya bisa juga sampai ke dewasa juga bisa. Kalau secondary ini karena lactose intolerance itu karena sekunder dari kondisi yang lain, ya bisa terjadi karena infeksi pada intestinal, kemudian bisa juga Crohn's disease. Gitu. Jadi kalau yang secondary ini mungkin dari bayi dia tidak menderita lactose intolerance, tapi karena kondisi tadi, maka dia karena kondisi penyakit tertentu tadi, maka dia kemudian menderita lactose intolerance tersebut. Kalau yang kongenital berarti bisa terus ya, sampai dewasa bisa. Itu Rizky. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Dari Jennifer, kalau orang tidak suka makan sayur, itu cara memenuhi kebutuhan nutrisi yang didapat dari sayur itu gimana? Apakah ada pengganti sayur? Nah, sayur itu kan sebenarnya dia mengandung banyak ini ya, terutama yang kita butuhkan dari sayur itu apa sih? Serat. Ya, kalau vitamin itu bisa kita dapatkan dari suplemen, itu bisa. Terus kalau beberapa mungkin ada sayur yang juga mengandung mineral, itu juga bisa kita dapatkan dari suplemen. Cuman kalau serat itu yang susah. Jadi ya harusnya tetap harus mengkonsumsi sayur itu. Pengganti sayur kalau pengganti misalkan kita dapatkan dari suplemen atau yang lain, nah itu kan termasuk bahan kimia juga, bahan asing, benda asing yang masuk ke tubuh gitu ya. Ya pasti lebih baik kalau kita mengkonsumsi yang alami ya dari sayur tersebut. Penggantinya ada atau enggak ada. Kalau sekarang kan juga ada kan yang serat-serat kayak gitu, kayak produk makanan yang dia tinggi serat juga, tapi dia kemasannya bukan
yang kayak sayur gitu kan juga ada. Nah, itu bisa dikonsumsi juga. Nah, cuman lebih bagus lagi kalau bisa mengkonsumsi sayur itu sendiri. Gitu. Atau mungkin sayurnya itu dia bisa diolah jadi kalau misalkan dia nggak suka sayur gitu ya, dia diolah nggak kelihatan ada sayurnya atau rasa sayurnya itu tertutup dengan rasa yang lain kayak gitu juga. Itu sih. Tapi apakah perlu sayur ya? Perlu pasti. Selain karena kandungan vitamin mineralnya juga karena terutama seratnya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari Aisyah. Pernah mendengar ada bayi yang ketika minum ASI itu muntah, tapi jika minum susu formula itu baik-baik saja. Apa hal tersebut memang bisa terjadi? Nah, tergantung nih. Setelah minum ASI itu kayak dan minum susu formulanya itu dia perlakuannya kayak gimana? Nah, muntah ini maksudnya muntah gumoh atau gimana? Atau muntah proyektil atau seperti apa? Nah, ini perlu dikaji terlebih dahulu. Jadi biasanya ASI itu lebih bisa ditoleransi dibandingkan susu formula malah. Ya, jadi harus dikaji lagi nih muntahnya seperti apa. Terus juga pada saat minum ASI itu kayak gimana posisinya atau saat minum ASI itu kayak gimana? Apakah dia terlalu kenyang atau gimana? Dipaksa minum atau enggak? Nah, kayak gitu harus dilihat lagi. Tapi secara umum ASI itu lebih bisa ditoleransi dibandingkan dengan susu formula oleh bayi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, bisa ini ya, wait, on cam dong. Bisa on cam? Oke, untuk presensi bisa nanti ya, nanti aja. Mungkin akan saya buka bareng sama, pokoknya hari inilah ya, nanti maksimal nanti malam. Baik, jika tidak ada yang didiskusikan lagi, nanti 9:30 ya, Natafian akan masuk untuk materi cairan. Kemudian nanti jam 1 atau 1:30 ya, nanti untuk praktikumnya luring di lab lantai 3.